Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid dengan NIM 242410103044. Saya dari Prodi Informatika Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara pembuatan sebuah aplikasi atau sistem kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Dart. Adapun program ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah berorientasi pemrograman berbasis mobile. Nah, untuk program yang akan saya buat itu mengaplikasikan dua algoritma sederhana, yaitu kondisional if else, dan yang kedua adalah perulangan atau aku makanya for loop. Ya, langsung aja kita ke programnya. Jadi pertama-tama bagi teman-teman yang belum download atau belum punya eh, ekstensi Dart, silakan tuh di-download dulu, baik itu Dartnya atau ekstensinya. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan import library, yaitu library Dart.io. Ya, kita import Dart.io, teman. Nah, kenapa kita butuh Dart.io? Karena Dart.io ini adalah library bawaan Dart untuk input dan output. Karena nantinya kita kalkulator itu bisa menerima input dan mengeluarkan output, maka eh, kita wajib menggunakan library Dart.io ini ya. Karena tanpa ini kita tidak bisa melakukan stdin untuk membaca input dari keyboard. Seperti itu teman-teman. Berikutnya kita buat fungsi utamanya, yaitu void main atau fungsi mainnya. Nah, fungsi ini kita akan isi dengan pembukanya ya, atau si ininya ya, apa deh namanya, headernya gitu loh. Headernya kita akan isi dengan headernya, misalnya di sini nih pakai kayak gini. Terus aku mau ada kayak tulisan kalkulator, eh kalkulator itu guys. Sebenarnya ini nggak wajib ya, cuma ini buat mempercantik aja. Kita tutup lagi dengan set. Seperti ini teman-teman. Ini nggak wajib. Sekali lagi ini tidak wajib teman-teman. Jadi opsional aja. Nah, di dalam fungsi void main ini, dalam satu fungsi yang sama, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu for loop ya. Kita buat dulu logikanya. Karena aku ingin mengulang ini 3 kali, jadi ada 3 kali percobaan lah. Jadi dari kalkulator ini misalnya nih, percobaan pertama 5 tambah 5 gitu kan, percobaan kedua 7 dikurang 2 misalnya gitu. Jadi aku ingin membatasi sampai 3 kali. Jadi kita buat perulangannya eh, integer satu di sini, integer i di sini kayak jumlah perulangannya. Di sini kita mulai dari satu karena loopingnya tuh dimulai dari 1 kali atau percobaan pertama. Kemudian kita batasi nih i-nya nih, kita batasi sampai kurang dari sama dengan 3 deh, di 3 kali percobaan aja. Dimana pada setiap iterasinya itu akan ditambah satu atau akan terus bertambah setiap iterasi sampai dia memenuhi ini sama dengan 3, kurang lebih sama dengan 3. Kita isi apa bang setiap perulangannya bang? Kita isi dengan keterangan percobaan ya kan, kita isi dengan keterangan percobaan keberapa gitu ya, percobaan ke eh, ke i gitu ya. Percobaan ke i, jadi ada percobaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan percantik lagi guys dengan, aduh nggak biasa lagi, dengan pembatas seperti ini. Set. Oke. Nah, setelah itu, setelah itu, nah for ini aku jelasin dulu ya. For loop ini memiliki 3 bagian pertama. Yang pertama itu inisiasi ini, i-nya dimulai dari satu. Nah, terus dibatasi nih sampai i lebih dari atau kurang dari sama dengan 3.
Artinya dia akan mengulang dari perulangan pertama, kedua, dan ketiga, di mana pada setiap perulangannya itu dia akan terus ditambah satu. Seperti itu guys. Nah, selanjutnya, selanjutnya nih, kan tadi tuh sudah pakai yang looping for-nya. Sekarang kita masuk ke bagian inputnya guys. Kita masuk ke bagian inputnya. Std out atau sedot sedot nih kan. Print salah ya. Akan buat masukkan ini buat masukin angka pertamanya ya, angka ke satunya ya, yang akan dimasukkan dalam operasinya. Terus kita buat variabelnya yaitu double angka. Kenapa kita pakai double bang? Karena bisa jadi isinya itu adalah desimal seperti itu guys. Oke, kalau ini double kita parse stdin seperti itu guys. Lalu kita akan buat untuk input kedua. Variabelnya sing. Kemudian kita buat lagi untuk inputin operasinya. Jadi bisa tambah, kurang, kali, atau bagi. Sama. Eh, pilih operasi misal. Kita kasih keterangan dulu ya. Sangat tambah, tambah atau kurang atau kali. Salah lagi, sorry guys. Atau bagi, ya, bagi. Nah, terus di sini tipe datanya kita buat string, operasinya OP ya, kita buat variabelnya OP sama stdin. Di sini line sing ini salah guys. Guys yang bener guys, baru sadar kita pakai yang sing. Oke, kita deklarasikan di sini is double seal string nama operasi. Salah ya. Oke.
Nah, setelah kita buat yang seperti ini semuanya, jadi kita sudah bisa masukin angka pertamanya, tipe data double angka satu, kemudian double, parse, terus stdin, readline sync, gitu dan seterusnya, terus masukin angka duanya, terus masukin mau pakai operasi apa, kita masuk ke yang berikutnya yaitu logika perhitungannya guys. Tuh, kita masuk ke hmm, logika perhitungannya itu dia pakai kondisional ya, if. Jadi jika operasi yang dipilih itu sama dengan tambah, maka dia akan melakukan hasil akan diisi dengan angka satu ditambah angka 2, dan nama operasinya akan menjadi penjumlahan. Seperti itu guys, simpelnya gitu ya. Terus kita kan masih ada else if nih. Else if maksudnya itu selain tambah, ada apa lagi selain tambah? Jika OP-nya itu sama dengan kurang kayak gini, maka dia akan berisi hasil bahkan berisi angka satu dikurang angka 2 itu guys, dan nama operasinya menjadi penurunan. So easy ya. Terus lanjut, setelah itu ada perkalian ya, elif jika OP nya itu sama dengan perkalian, maka hasil itu akan diisi dengan angka satu dikali angka 2, dan nama operasinya menjadi lalu ada lagi yang terakhir itu lalu else operasinya itu sama dengan ini, maka hasil angka satu ini nggak bisa langsung ya guys, karena kita harus cek dulu guys. Ntar sabar salah di sini ya guys. Nah ini harusnya guys, hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Oke, ada lagi nih, else if OP nya sama dengan ini ada kondisi lagi nih, jika
kita kan nggak bisa tuh membagi sembarang angka dengan nol. Maka angka duanya itu tidak boleh nol, guys. Jadi jika angka 2 sama dengan nol, maka dia akan print tidak bisa membagi dengan angka nol. Nol ya, tidak bisa membagi dengan nol karena emang tidak boleh. Lalu kita lanjutkan atau continue. Nah, kita juga bisa lihat di sini untuk yang itu dulu, guys. Untuk hasilnya kita pastikan angka 1, angka 2, dan nama operasinya menjadi pembagian. Lalu kita ada else untuk hasil akhirnya apabila tidak memenuhi semua kondisi di atas. Kita ambilkan print operasi tidak valid, seperti itu ya, guys. Kita continue. Oke, setelah kita membuat semua itu, kita akan lanjut, guys, ngebuat akhirannya. Wah, banyak banget. Ini kan logikanya udah dibuat nih. Kita akan buat lagi. Ini terlalu banyak, guys. Akan buat lagi logikanya ya. Logikanya kita buat lagi untuk menampilkan hasilnya. Jadi kita print ada print, aku pengen kasih begini. Sebenarnya ini opsional aja, guys. Yang penting kalian tahu jalannya. Pertama, kita tentukan dulu operasinya apa gitu kan. Kita pakai tadi variabelnya nama operasi. Kita pakai nama operasi. Sebentar. Ini ada yang salah kayak. Nah, ini seharusnya nggak gini, guys. Apa ya? Hasil. Apa dulu?
Ada yang salah guys, santai guys, gini ya. Nah, tidak masalah. Terus kita tulis di sini print buat penutupnya. Masih, masih itu aja. Kita coba jalankan. Wait. Oh, kita belum save guys. Ini. Sudah sama kan? Oke, non nullable. Non nullable berarti ini tidak boleh null guys. Nah, sudah bisa guys. Kita coba ya. Mungkin 9, kita keduanya 5 nih. Kita coba tambah. Nah, sudah berhasil. Nah, ini percobaan kedua. Kita coba 9, 5, tapi kita kurangi. Nah, sudah berhasil juga. Kita coba di percobaan ketiga, kita coba bagi dengan 0 ya. Coba bagi. Dapat. Nah, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.